Masa iya ada makanan sehat, menu diet, rasa enak tapi murah meriah? Coba kita pasti dulu yuk foodies. Mau makanan sehat? Iya. Mau makanan bergizi? Iya. Tapi emang ada makan di mana, Bu? Warung Bu Robi. Ish, bikin melongo gak sih? Biar kata tendaan ya guys, pinggir jalan. Tapi jualannya menu makanan sehat loh foodies. Jualan dari tahun 2004 makin kesini makin rame. Cakep. Kalau makanan sehat, makanan bergizi, itu kan biasanya mahal. Apakah di warung Bu Robi ini juga mahal? Enggak. Oh iya, enggak. Yang doyan minyak dan goreng-gorengan jangan harap dijual di sini ya, karena semua menu sehat Bu Robi ini cuma kukus dan rebus aja. Ini dia foodies ya. Jadi dia ada tempe, ada ayam. Ini apa, Bu? Putih telur. Putih telur diapain? Dikukus. Nggak boleh makan sama kuning-kuningnya. Nggak boleh. Apa enak? Kalau kuning tuh jahat. Oh, kuning itu jahat. Ya. Oh, aku pikir bawang merah yang jahat. Ternyata kuning juga jahat. Bu Robi nggak main masak aja loh ya foodies. Setiap menunya ini masing-masing punya proses masak dan juga waktu sendiri. Seperti daging ayam dan putih telur. Yang katanya nih kalau dikukus bikin daging ayam lebih juicy dan telurnya jadi lebih lembut. Bu nasi merah. Saatnya sayur, brokoli, sama wortel. Oh, tambah proteinnya tahu tempe. Terus ini ayam. Ayamnya direbus. Ayamnya dikukus, Mas. Oh, itu bener-bener bersih lemak. Oh, ini nggak ada lemaknya? Nggak ada. Foodies, Bu Robi nggak cuma jualan aja, tapi bisa sekalian jadi personal trainer buat plan diet kalian. Karena semua menu loke ini sesuai dengan takaran protein, karbo, dan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Wih, keren! Sekarang Ihsan mau makan makanan sehat. Ihsan mau makan makanan yang proteinnya bagus, ya kalorinya udah terhitung, ya paling tadi cuma 80 tambah 20, cuma 100 kalorinya. Ini kan aku cuma makan 120 kalori. Sekarang kan aku lagi montok-montoknya nih, Bu. Abis makan ini aku kira-kira bisa nggak sih, Bu? Badan aku jadi kayak berotot. Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa gila ya, Bu ya? Olahraga dong. Harus olahraga. Betul dong, makanan sehat diimbangi dengan olahraga baru combo yang amazing. Nah, lebih amazing lagi menu sehat kali ini combo dengan jus yang sehat. Wortel mix jeruk peras. Gaskan skir. Tapi ya enak-enak aja. Ya rasanya ya rasa putih telur, cuman dia nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi bener-bener nggak ada rasa, nggak dikasih garam, nggak dikasih bumbu-bumbu. Bener-bener rasanya pure ini adalah putih telur. Tapi mantap. Kita cobain tempenya. Nih. Dalam sehari, Bu Robi bisa kukus sampai 50 butir putih telur ayam foodies. Rasa putih telur kukus ini gak beda jauh sama rebus ya foodies, tapi yang kukus punya tekstur yang lebih lembut, makin mirip jelly. Basicnya aku memang suka makan makanan yang seperti ini. Ini kan semuanya hampir rata-rata tapi dikukus ya. Kalau dikukus itu rasanya itu masih rasa original dari bahan-bahannya itu berasa banget. Contohnya tadi telur. Telur itu rasanya bener-bener enak banget. Karena ya memang ya telur itu diapain aja juga enak. Salah satunya ini dikukus juga enak banget. Dan ini tempe. Tempe ini si kacang-kacangnya ini walaupun ini cuma dikunyitin, tapi ini menurut aku rasa tempenya itu memang enak. Kalau tempenya seger itu bener pasti rasanya. Kalau misalkan tempenya udah kayak 2-3 hari, itu pasti rasanya mulai ada semangit-semangitnya gitu kan. Kalau ini enggak, ini bener rasa tempenya juga enak. Tempe yang bener gitu. Ini tahunya kita coba ya. Lanjut kita cobain daging ayam kukus ya San. Bu Robi cuma jual bagian dada aja, karena bagian dada emang yang paling primadona. Selain karena punya protein paling tinggi di antara bagian lain, dada ayam juga ada kandungan asam amino yang bagus banget untuk membentuk massa otot. Enak sih. Ini malah menurut aku kayak ada begitu dikunyah-kunyah original ayamnya itu dia kayak ada manis-manisnya dikit gitu loh.
Jadi udah sehat, ada tetap rasanya. Ada tetap rasanya karena rasa dari original makanan-makanan ini, tempe, tahu, telur, ayam itu semua memang sebenarnya udah berasa banget ya. Belum dibumbu-bumbuin aja dia udah berasa. Apalagi ini dikukus, jadi rasa manis dari ayamnya itu keluar. Gimana nggak juicy dan lembut ya kan? Biar matang sampai dalam-dalamnya nih, ngukus dada ayam ini butuh waktu hampir 2 jam. Mantep. Mantep top. Beneran bener. Jadi buat kalian foodies yang suka makanan sehat, tapi pengen tetap ada rasanya kayak aku gini makannya. Pakai sambal. Ditambahin sambal, jadi dia makin berasa. Jadi makin melengkapi dengan berasnya, dengan sayurannya, dengan sambalnya. Ya, foodies. Nah ini bisa jadi hack buat kalian yang belum terbiasa makan makanan yang hambar kayak begini foodies. Step awalnya bolehlah cheating nyampur pakai sambal dulu ya. Karena ini konsepnya hari ini Ihsan makan sehat dimakan receh. Jadi ini aku pesan wortel jeruk tanpa gula juga. Oh, karena aku mau setelah syutingan ini badan aku jadi kotak-kotak. Iya. Kalau badannya kotak-kotak serem juga bener ibu. Ih lucu loh ibunya. Sumpah, ibunya perfeksionis. Apa sih zodiaknya? Ibunya perfeksionis. Nggak perlu tahu zodiaknya apa San, yang perlu kamu tahu menu makanan sehat Bu Robi ini tuh seporsi lengkap cuma 30.000 aja. Nah daripada masak sendiri ya kan, ngukus sampai berjam-jam, udah tekor di gas duluan kita foodies. Pokoknya foodies, kalau kalian mau nyobain makanan sehat ini, kalian langsung aja dateng ke warung Ibu Robi, depan Gor Suryanaga Bulu Tangkis. Jadi kalian bisa langsung nyobain ini. Bisa kelihatan kan foodies? Aku keringetan. Ini sepedas itu. Dan yang pasti kalau kalian ya foodies mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Aku mau makan kayak gini nih. Nah. Selain makanan yang sehat dan bergizi, minuman juga kudu yang sehat dong ya. Yes, kayak yang satu ini nih foodies, jamu. Siapa di sini yang masih rajin minum jamu yuk? Apalagi modelnya yang masih diparut dan diperes langsung kayak begini nih foodies. Wih, kayaknya enak. Foodies, sekarang ini saya bukan lagi bikin rempah-rempah masak ya. Wah bang, ini kita lagi bikin apa ini? Lagi bikin jamu kesehatan. Jamu kesehatan, iya. Biar sehat bugar ya kan. Pastinya. Semangat Dani marutnya, hitung-hitung olahraga tangan ya nggak? Foodies, jamu yang satu ini tuh emang lagi hits banget di jagat maya karena mempertahankan cara tradisional dalam meracik jamu. Bangga nggak sih foodies, jadi orang Indonesia kita punya beragam rempah yang unik dan juga menyehatkan kayak begini. Rempah-rempah yang disebut Dani tadi itu foodies punya khasiat yang berbeda-beda untuk tubuh kita. Jadi dalam meracik jamu tradisional kayak begini harus kudu memperhatikan kebutuhan pembeli. Gak main asal parut semua rempah loh ya. Pokoknya aku pengen bikin yang biar badan nggak sakit-sakit gitu. Biar fit, biar enak Biar fit. Itu berarti apa aja? Ini udah kunyit terus? Kunyit, kasih jahe boleh. Oh kasih jahe boleh. Tuh lihat, kita pilih yang sedikit bagus nih, lihat ya. Warnanya ini merah. Aduh jatuh. Oke, ini langsung aja ya. Iya. Oke. Wah, Bang Adut ini idenya kok bisa bikin jamu fresh begini? Biasanya kan kalau jamu udah di dalam bentuk kemasan atau dalam ini idenya gimana tuh ceritanya? Kita juga awalnya diajarin ya. Oke. Jadi diajarin semua racikan-racikannya. Terus kenapa kita bikin fresh? Jadi orang tahu apa yang dia minum tuh orang tuh tahu. Oh, dan ini pure bener-bener rempah, nggak campuran-campuran bahan-bahan instan ya? Oh, jadi bener-bener sehat. Cakep banget Bang Adut. Memang nih foodies, dengan dibuat tradisional kayak begini, kita jadi lebih tahu kualitas dan bahan-bahan apa saja yang kita minum. Selain itu, kita bisa request nih, semisalnya kita punya alergi atau nggak suka dengan rempah tertentu. Ih, love you full banget dah Bang Adut.
Tapi nih foodies, PR-nya Bang Adut dan teman-teman harus menghafal aneka macam rempah dan racikannya. Jadi yang mau beli di sini kudu harus sabar ya. Jadi nih gula merah kalau misalnya pengen ditambahin ya monggo. Kalau misalnya ada yang aku pengen yang pure rempah-rempah murni, bisa. Oke, ini biar ada sedikit manis-manisnya kita tambahin dikit ya. Oke, yuk Bang. Foodies, gula merah yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam gelas ya. Nah, dalam satu takaran ini dimasukkan 2 sendok gula. Setelah itu masukkan buah pinang yang sudah dibelah. Memang fungsi buah pinang itu ngomong-ngomong buat apa sih Bang? Buah pinang. Buat stamina badan. Buat stamina badan. Ini beneran dibelah dua ya, pinang dibelah dua dia. Oke, sudah? Terus apa lagi? Kasih kayu manis. Kasih kayu manis. Oh. Petikan sedikit. Oke, terus? Kayu secang. Kayu secang. Waduh, ini kayu secang. Saya baru tahu nih kayu secang nih. Ini sebanyak apa nih kayu secang nih? Segini? Semua. Semua? Oh oke, semua. Tuh. Kayu secang sendiri bermanfaat banget untuk menawar racun foodies. Nah, kalau kayu manis ini bermanfaat untuk menambah aroma dan menjaga daya tahan tubuh kita. Selain aroma dari kayu manis, jamu ini juga ditambahin serai foodies. Yes, karena harum dari serai itu membuat badan dan pikiran auto relax ya. Tambahin satu lagi. Tambahin satu lagi. Apa itu? Alang-alang. Alang-alang. Wah. Oh. Waduh, ini jimat rempah-rempahnya gimana belajarnya nih Bang? Betapa dulu kita. Oh, betapa dulu ya. Pantesan. Waduh, bertapa sehari semalam atau gimana tuh Bang Adut? Enggak ya foodies, semua tuh kudu melalui proses belajar dong pastinya. Bang Adut sendiri mempelajari dunia rempah dan jamu ini hampir 1 bulan lebih loh. Wow. Kenapa harus yang mendidih? Kenapa enggak yang udah matang terus di ini aja gitu? Jadi biar lebih menyerap. Biar menyerap. Iya. Oke, berarti gimana nih? Oh, itu taruh. Iya. Oh, oke. Air panas sendiri berfungsi untuk mengeluarkan sari-sari dari rempahnya foodies karena sifatnya yang gampang menyerap dan juga melemaskan rempah-rempah. Dan selain itu juga air mendidih kayak begini bisa mematikan bakteri yang berbahaya. Wih, mantep ya. Air nih diaduk terus ya sampai sesekali tekan biar hasilnya makin pekat. Nah, kalau warnanya udah kuning kecoklatan kayak begini nih foodies, cus jangan lupa disaring karena yang digunakan ini hanya sarinya aja. Wih, wangi rempah-rempahnya itu emang bikin rileks badan banget gak sih foodies? Apalagi yang baru diseduh kayak begini nih. Ulala. Wah, Bang ini harganya berapa kalau misalnya untuk yang temulawak, untuk yang sakit-sakit pokoknya itu berapa harganya biasanya satu porsi? 15.000. Waduh, murah banget. Tambahan tur ya Tetap 15.000. Jamu yang sehat dan kaya manfaat seperti ini cuma 15.000 aja. Wah, ini mah kacau banget recehnya. Foodies di sini tersedia 20 lebih jamu kesehatan, mulai dari jamu standar seperti kunyit asem, beras kencur, dan temulawak. Ini juga ada loh foodies buat beragam penyakit seperti diabetes, kolesterol, atau buat pasangan suami istri biar makin mesra. Uhuy, tentu ada dong. Ya udah daripada lama-lama terus jamunya jadi dingin, sekali langsung kita nikmatin aja foodies. Wah, kalau menurut aku rasa gulanya nggak terlalu berasa ya. Jadi bener-bener kunyit yang mendominasi di varian yang satu ini. Karena tadi kunyitnya cenderung lebih banyak. Jadi bener-bener rasa kunyit dan juga ini serainya berasa banget. Wow, tuh wanginya mantap banget. Sebenarnya sedikit pahit, cuman ini benar-benar menyehatkan. Jadi kalau misalnya kamu lagi pegel-pegel, badan nggak enak, kalau misalnya nggak mau urut, ini cukup. Bener-bener mantep pisan. Wah. Bener banget tuh Denny, sekali minum bye-bye langsung pegel-pegel di badan kita. Walaupun ini jenis jamu pahit foodies, tapi rasa pahitnya itu nggak bikin enak sama sekali lah ya. Malah bikin ketagihan, Wah, enak banget. Yaudah aku pengen cobain yang kunyit asam ya. Tuh. Ya kunyit asam seperti aku bilang tadi dia cenderung warnanya sedikit pekat ya. Karena kayaknya gulanya cukup banyak ya. Tuh. Wah, ada sirinya juga nih foodies. Tuh. Wah, ada siri, kemudian ada serai juga, sama ada jeruk nipisnya ya. Kita cobain. Jujur, ini asamnya memang berasa banget.
ditambah dengan nih sirinya ya. Jujur aku tuh sebenarnya jarang dan bisa dikatakan belum pernah sih makan siri ya, atau sari patinya siri itu belum pernah. Tuh, ternyata wanginya tuh bener-bener pekat sekali, ditambah dengan serai dan juga asam jawanya. Tuh. Dalam segelas kunyit asam terdapat rempah-rempah seperti kunyit, gula aren, asam jawa, dan juga garam. Tujuan penambahan serai dan sirih itu untuk aromatik pada minumannya, foodies. Kunyit asam sendiri itu bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid dan juga menurunkan berat badan kita. Jadi buat kamu yang lagi program diet, coba deh minuman yang satu ini ya. Wah, lagi musim pancaroba, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, nggak nentu ya cuaca ya. Benar-benar minum jamu tuh pas banget biar sehat ya. Jadi sebelum sakit, mending kita minum dulu yang sehat-sehat biar badannya tetap fresh, oke? Oke deh Dani, apalagi nih ya foodies, jamu ini buka setiap hari loh, dari jam 4 sore sampai malam di Pasar Lama Tangerang. So, kalau mau minum di tempat, di sini juga menyediakan meja dan kursi untuk bersantai dan juga istirahat, foodies. Jadi buat kamu yang kelelahan kali ini ngidar-ngidar Pasar Lama, nah bisa chill dulu ya di Jamu Herbal Bang Adut. Selain jamu ini, foodies, masih banyak loh kulineran unik yang bisa foodies cobain di sini. Tapi ingat, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, karena sehat itu nomor 1. Iya dong. Makan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Tuh. Cara makannya katanya ini diguyurin seperti ini, foodies tuh. Jom foodies, kita icipin sajian sarang burung kesohor dari Malaysia yuk. Eits, tapi yang ini belinya nggak kudu pakai paspor kok. Tenang, cukup terbang ke Jogja aja. Asik. Tuh lihat, aku lagi bikin makanan khas Melayu. Tuh lihat, ini aku lagi mecahin telur di atas roti ini. Kita mau bikin apa, Mbak? Canai sarang burung. Canai sarang burung. Kok bisa dibilang canai sarang burung, Mbak? Karena bentuk canainya kayak sarang burung, Mas. Oh gitu, coba lihat, aku perhatiin. Oh iya bener kayak sarang burung. Walaupun bukan telur burung, tapi 2 telur ayam bersarang dalam lingkaran roti canai ini nih foodies mantep punya. Makanya dijuluki canai sarang burung. Di Malaysia, canai sarang burung ini dikenal juga dengan sebutan bird nest prata. Biasanya canai sarang burung ini jadi pilihan menu buat sarapan. Terima. Oke, foodies, langsung aja Mbak, kita bikin 6 sarang burung canai. Canai sarang burung di Kopitiam Kapuas Hulu punya 2 varian. Ada ayam char siu dan juga daging rendang cincang. Wah, Rizal kayaknya bakal cobain dua-duanya dong ya. Oke, nah foodies, jadi ini ayam tadi apa Mbak? Ayam char siu. Ayam char siu ini adalah, kayaknya ini ayam sudah matang foodies. Dia tuh dikasih bumbu merah kayak gitu, dicincang-cincang seperti ini. Dan dia tuh full daging foodies, jadi tidak ada tulang-tulang begitu foodies. Jadi emang cocok banget buat foodies yang suka banget dengan ayam, suka banget dengan protein-protein, dan rasanya juga kayaknya mantap. Bahan utama ayam char siu ini menggunakan saus tiram, kecap asin, dan bumbu ngohyong foodies alias bumbu 5 rempah khas negeri tirai bambu. Nah, sementara nih yang rendang menggunakan daging sapi yang dicincang sampai halus, lalu dibumbui dengan berbagai rempah, kemudian direndang berjam-jam deh tuh. Wow, menarik ya. Ini kita langsung simpan di sini. Nah, roti canai sarang burung dimasak di atas tepan dan nggak perlu dibolak-balik ya. Biasanya canai sarang burung disajikan dengan telur merahnya yang masih setengah matang. Tapi kalau doyan yang matang gimana nih? Oke lah, tinggal request aja kok. Nah, gimana? Mau atraksi yang lain? Cus, kita narik yang bisa ditarik nih, Zal. Tarik yang panjang, biar kental manis dan teh seduhnya nyampur jadi satu. Cakep. Dia sampai apa Mas? Berbusa? Berbusa, kunci berhasilnya teh tarik itu dia sampai berbusa, Mas. Foodies, nih. Kunci berhasilnya teh tarik itu dia sampai berbusa. Apakah saya berhasil membuat teh tarik ini jadi lebih nikmat dan juga mantap? Wadidaw, makin gak beres ya. Yaudah Rizal, atraksinya udahan dulu kali ya. Mending kita langsung santap canai sarang burung lengkap dengan teh tarik yang super jumbonya. Sikat! Cara makannya katanya ini diguyurin seperti ini, foodies tuh.
Tuh. Lalu setelah itu kita langsung wajib cobain, tapi dengan catatan kita harus hancurkan telur ini dengan roti China ini, foodies. Roti China-nya gurih, meskipun dia dibuat dari seperti lembek tepung kayak gini, tapi pas dimakan dia crunchy gitu, foodies. Telurnya nyatu banget sama di sini, dan aroma kari ini keluar sekali. Tipe kuah karinya ini nggak begitu kental ya foodies, rasa rempahnya juga halus pisan Tapi pas merah telurnya dipecahin dan nyampur bareng sama kuah kari, ini baru melted nih. Pas banget buat dicocol dengan roti canai yang gurih. Lazis! Ayamnya tuh lembut. Udah gitu, aromanya nggak amis sama sekali. Kemudian ada manis-manisnya tapi tidak mendominasi. Dan aku nggak tahu dia bumbunya dari apa foodies, tapi dia tuh wangi banget. Nah kalau rendang ketemu sama kare dan ketemu canai gimana tuh ya foodies? Cocok Zal, kayaknya mah lazis abis. Wow. Untuk yang ini rasanya kaya banget foodies. Rendangnya itu betul-betul berbeda dengan rendang biasanya. Biasanya kita makan rendang itu kan potek-potek, ini bentuknya dalam cincangan seperti ini, dan ini pertama kali aku nyobain. Jadi rasanya itu lebih dominan yang ini dibandingkan dengan ayam char siu yang dia tuh prosesnya dipanggang, kemudian ada manis-manisnya dan rasanya itu tidak begitu dominan. Dan ini menjadi salah satu favorit di rumah makan ini, foodies. Canai sarung burungnya mah approve ya foodies. Oke lanjut apa lagi nih? Kasih tahu dong Zal. Nah roti panggang di sini juga salah satu yang favorit foodies. Yang menariknya adalah nih, ini adalah kuah kari yang dicampur dengan telur dan juga ada merica di atasnya. Kita aduk seperti ini foodies nih, kita coba. Walaupun sama-sama roti, tapi canai dan roti tawar punya tekstur yang berbeda ya foodies. Yang doyan makan sambil celup-celup nih dan juga lembut di mulut, roti kari bisa jadi pilihan nih foodies. Sekali celup semua kuah kari masuk ke dalam pori-porinya. Lazis. Pas masuk ke dalam tenggorokan foodies, dia tuh enak banget, lembut banget. Coba lagi nih, nih. Tuh. Yang tadinya crunchy, tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut sekali. Teh tarik ini manisnya pas. Kemudian wangi tehnya juga berasa. Kemudian esnya juga pas. Dan ditambah lagi nih ukurannya jumbo banget foodies tuh. Teh tarik jumbo dan canai sarang burungnya udah cukup menarik perhatian kalian nggak nih ngomong-ngomong? Menarik lah ya. Apalagi makanan lazis dan bergizi kayak begini bisa dibeli mulai dari 13.000 aja sampai Rp30.000. Wow, receh foodies. Udah gitu kenyang. Wih, mantap punya. Mau dong? Rasanya juga enak dan bukanya dari jam berapa? Coba dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam foodies. Jadi di sini bisa dibuat sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, nongkrong, nyemil, semuanya bisa di sini. Ajak pacar, saudara, keluarga. Di mana lagi kalau bukan di Kapuas Hulu di daerah Condong Jatur, Yogyakarta. Ya udah foodies, kalau begitu saya mau menghabiskan semuanya hanya dimakan receh menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, rujak Shanghai biasanya kan berisi juhi dan kangkung ya. Nah kalau di sini nih isinya berbeza dan juga lebih kaya akan protein. Ada yang udah bisa tebak? Ya langsung aja kita tunjukin nih ke foodies. Ubur-ubur foodies. Tuh. Jarang dan bahkan kayak nggak pernah kita temui ini jangan-jangan ya. Rujak Shanghai pakai ubur-ubur. Ini si bapak sengaja pakai ubur-ubur agar rujak Shanghai-nya berbeda dari yang lain foodies. Kangkung, ubur-ubur dan juhi yang dipakai di sini semuanya fresh ya. Jadi terjamin itu kualitas dan kesegarannya. Ini kira-kira Pak, direbusnya berapa lama nih Pak? Paling 3 menit. Oh 3 menit. Nggak terlalu lama juga ya Pak?
Ini dia foodies, panci yang berisi air bersih dan gak pernah padam kompornya. Si bapak menggunakan panci besar ini untuk merebus air sampai mendidih. Nah, air yang telah mendidih ini digunakan untuk merebus aneka isian rujaknya. Karena direbus menggunakan air mendidih nih foodies, jadi kangkungnya tidak perlu direbus terlalu lama agar kualitas dan kandungan gizinya tidak berkurang. Cakep. Jadi ini udah? Ya. Oh, berarti nggak nyampe 3 menit lah ya Pak ya? Tinggal juhi. Tinggal juhi. Ya. Celup-celup, angkat deh. Memang rebusnya secepat itu foodies, walaupun satu tapi ini terjamin kematangannya kok. Tuh dia, rujak Shanghai. Tuh. Jadi gini doang Pak? Ntar tinggal bumbuin. Oh, masih ada lagi foodies, dibumbuin. Bumbunya di mana Pak? Tempat merebus dan bumbuinnya itu memang terpisah ya foodies. Untuk bumbu rujak Shanghai di sini hampir sama dengan rujak Shanghai lainnya sih. Ada garam, bawang putih, dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan, sausnya. Bener-bener kuncian ini. Ini favoritnya foodies. Tuh. Tuh. Bener banget Verji, nggak afdol atuh disebut rujak Shanghai kalau belum pakai saus berwarna merah ini ya foodies. Sausnya sendiri tuh ada 2 jenis, saus tawar dan saus manis. Perbandingannya 1:3 lah. Warna merah pada saus Shanghai didapatkan dari saus tomat ya, sedangkan kekentalannya didapatkan dari si tepung kanji. Nah, untuk saus manisnya sendiri itu hampir sama dengan saus tawar, hanya ditambahkan gula putih saja di dalamnya. Jadi udah. Kacang. Oh foodies. Jadi kacangnya terakhir foodies. Tuh. Inilah hasilnya rujak Shanghai. Tuh. Wih, kalau ngeliat dari penampakannya mah udah cakep paripurna ya. And this is look so yummy. Jadi pinisirin gak sih foodies? Gimana rasa si saus Shanghai-nya? Cus lah, kita cobain aja lah Verji. Ya namanya saus manis sama saus tawar pasti ada manis-manisnya foodies ya di sini. Ini seperti kayak rasa seperti rasa saus biasa gitu. Ada manisnya, tapi nggak bikin enek di lidah loh foodies. Memang untuk segi rasa kayak hampir 11-12 lah ya dengan saus tomat foodies. Tapi bedanya saus Shanghai ini punya tekstur yang tidak terlalu kental. Jadi saat masuk mulut melesat sempurna dan ini tidak lengket ya foodies. Saus ini juga nggak pedas sama sekali loh. Malah kayak cenderung kerasa asam dan manis. Kalau foodies yang suka pedas bisa banget buat tambahin sambal ke dalam rujaknya. Tenang. Ini rujak isinya komplit foodies. Ada seratnya, ada proteinnya. Pokoknya komplit deh foodies. Foodies. Ini benar-benar luar biasa foodies. Daging empuk dipadu dengan saus manisnya sama saus tawarnya, itu di lidah nggak bikin enak loh foodies. Kapan lagi nemuin makanan kaya akan gizi dalam satu piring kayak begini ya foodies? Apalagi seporsi rujak Shanghai ini itu termasuk receh loh, cuma 25.000 aja. Makanan kayak begini nih emang lebih asik banget kalau dicampur jadi satu ya, biar makin kaya akan tekstur dan juga rasa di dalam mulut. Biasanya kalau ada juhi dan ubur-ubur, ini rasanya itu nggak ada amisnya. Nggak ada amis, rasa amis pun nggak ada foodies. Enak, manis, seger, berprotein, berserat lagi foodies. Gak amis sama sekali dong Verji, karena ini menggunakan minyak bawang putih dan jeruk limau yang membantu untuk menghilangkan bau amis dari si juhi dan ubur-ubur. Mantap. Widih, dapat jempol 2 nih dari Verji foodies. Jadi terbukti ya bahwa semua isiannya ini gak gagal samsek. Rasa dan kualitasnya itu udah terjamin mantul itu. Nah, untuk gizinya udah pasti plus-plus dong. Selain serat dan juga protein, foodies juga bisa dapetin zat besi dan kalsium dari kangkung. Kalori dan kolagen dari juhi dan ubur-uburnya ini foodies mantep punya pastinya. Selain itu foodies, karena semua makanan di sini disajikan dengan cara direbus, jadi aman banget buat kamu yang lagi diet atau mungkin sedang menghindari makanan yang berminyak. Rasa ubur-uburnya kenyek-kenyek begitu. Lembut ya, lembut. Dan gampang dikunyah.
Tekstur juhi dan ubur-uburnya sendiri itu nggak lembek dan nggak keras ya foodies. Jadi masih dapat banget ya tuh hit tekstur krenyes-krenyes di dalam mulutnya. Apalagi ditambah dengan kangkung yang krenyes-krenyes juga. Wah makin rame ya. Jadi kalau makanan itu, makannya seperti ini Rudis. Rujak Shanghai. Penuh dengan serat, penuh dengan protein semuanya. Dan di sini juga ada menu-menu seafood yang lainnya Budis. Loh. Kapan lagi kan makanan sehat Budis? Yuk foodies yang punya goals hidup sehat nih di 2024 langsung aja gas ngeng ke Rujak Shanghai Glodok. Bukannya setiap hari kok dari jam 4:30 sampai jam 6:30 malam. Patokannya ada di dekat masjid di Pasar Glodok ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh Budis.